Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Wa bikaramati wa barakatuh. Pengersa bawas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan, wabil khusus para wakil talqin pengersa baos. Sebenarnya pada waktu manaqib di Istiqlal sudah diakui, diproklamirkan wakil talqin itu adalah petani pohon anti gempa. Itu sudah sah, diproklamirkan itu di Istiqlal. Nah, tadi beliau sudah sungguh luar biasa, sudah menanamkan pohon anti gempanya. Dengan apa? Inti sari daripada yang dibicarakan dua wakil talqin itu adalah inti sarinya la ilaha illallah. Inti sari. Yang saya muliakan akhirnya sebagai wakil talqin yang hari ini adalah sebagai Shahibul Manaqib, yaitu Bapak Kiai Mustafa. Beliau sungguh luar biasa mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Sungguh luar biasa. Ini kan kampung ya, kampung kan, malah di belakang lagi. Berhasil. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ya kumaha. Jam seberapanya? Jam seberapanya? Jadi lamun manaqib pas lewat jam 10 teh kagok. Lanjut besok. Teruskan weekending. Alhamdulillah. Jadi kuat itu, insya Allah. Kuat. Lanjut. Nanti habis ini jam 12 atau jam 00:05 langsung mandi semua. Cuman ini airnya persediaannya cukup nggak? Mandi semua. Itulah salah satu mau mengikuti guru mursyid. Ini kita kadang-kadang udah jam 00:05 kita malah tidur. Kadang-kadang sorenya nggak tidur, zikir terus, hebat kan? Begitu jam 12:05 ambil bantal, nah langsung tuh. Kumaha ibu? Dilanjutkan tuh ya, lanjut ya, walaupun sudah malam tapi masih semangat kan. Tadi ketika kita sama-sama mendengar inti daripada pembicaraan kedua adalah pembicaraan supaya kita takzim wa takriman lil mursyiduna murabi arwah, mengacu ke sana, walaupun bahasanya tentang Isra Mi'raj, padahal menggambarkan dirinya pengersa Abaos yang setiap saat Isra dan Mi'raj digambarkan oleh beliau. Nanti wahdatul wujud akan muncul. Ini
Ini setiap detik, setiap menit. Pangersa Bahawas, guru mursyid kita itu Isra Mi'raj. Yakin nggak? Harus. Kalau yang nggak yakin keluar dari sini. Itu aja ya. Kenapa? Bertorikoh itu adalah pengalaman guru-guru mursyid kita. Pengalaman ahlu silsilah kita harus ikuti. Dan bertorikoh itu kalau ingin berhasil pakai kacamata kuda. Tahu kacamata kuda? Iya, lamun kuda teh lamun tadi ditutup ieu na panon poe. Apa panon gitu. Jadi panon nah gitu lain panon poenya. Panon tadi ditutup, tak kuda teh nabrak kemana-mana sarwa yang salah kayak gitunya lamun tadi ditutup ieu na. Nengok kan dia. Padahal di bumi tos ngantosan ya. Di bumi tos ngantosan dia ngantosan candahar. Tapi masih nyuapan. Udah lah itu anaknya mesti nyuapan sambil nyuapin anaknya, ibunya sesuap untuk anak, sesuap untuk. Jadi nungguinnya sudah kenyang. Suaminya makan di luar, pulang-pulang apa yang terjadi? Ditanya sudah makan, sudah. Kecewa nggak istri? Istri nggak merasa introspeksi diri bahwa dirinya pun sudah. Jadi kalau sudah berbicara tentang la ma'buda illallah, la khaliqa illallah, sudah tidak ada. Sahabat Mi'raj itu setiap saat, setiap detik. Kenapa? Mengatur kepada Allah. Mana murid-muridnya yang malas, mana murid-muridnya yang tidak mau berzikir, mana murid-muridnya yang masih ngeyel. Jarang itu ngeyelnya, ngeyel nonton. Waduh belum. Langsung itu dilaporkan supaya menjadi murid, bukan menjadi murid tapi murid jadi. Sebagai murid jadi, kehormatan guru harus dijaga benar-benar. Tadi sudah diungkapkan, saya cuma hanya menekankan. Jadi jangan pakai kacamata yang bukan kacamata kuda, kacamata untuk nampang. Kacamata nampang kan masih kelihatan sombong, lihat sini, betul apa betul? Kacamata selintir masih mending karena fokus. Inilah orang yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, terutama meridai dulu pada guru. Ridha kepada gurunya, karena guru itulah yang akan membawa kita setiap saat, setiap detik. Percaya? Datang. Kalau sudah tahu, begini aja tawajuh. Abah ada di sini. Tadi sudah dibicarakan. Dan ahlus silsilah ada di sini. Ini yang hadir bukan ratusan, ribuan ini. Yang kelihatannya adalah ratusan, tapi ribuan kalau mati kita sudah dibuka. Sudah mendapatkan petunjuk dan basyirah. Maka kaitan dengan bulan ini adalah 3 huruf. Ra, Jim, dan apa? Ba. Pintar, lulus. Ra diartikan ridwan. Apa ridwan? Ridho. Nah, seorang guru kalau sudah meridhoi muridnya akan menjadi murid yang jadi, semua jadi. Sama halnya kalau pangersa Abaus itu naik Mi'raj, maka murid-muridnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu karena minta ridhonya. Kan kita sudah tahu, ilahi anta maksudi. Bareng dong, jangan sendiri-sendiri. Ilahi anta maksudi.
atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka satu konsep itu. Kita yang dicari apa sih? Ridho. Maka wajar kalau pemirsa bahwa di dalam kitabnya Al-Majmu'ah yang terkenalnya Fadhailus Suhur itu 3 kitab jadi satu, tapi kita kenalnya Fadhailus Suhur. Itu dengarkan, kalau Fadhailus Suhur itu setiap bulan ada hurufnya pasti diceritakan, hurufnya pasti dijadikan lukisan-lukisan agar muridnya itu selalu mengingat sebagai sang guru yang begitu hebat, begitu dasar, yang setiap saat mi'raj tanpa diketahui oleh muridnya. Tapi kalau murid sudah basyirah pasti tahu, dibukakan. Di dalam Fadhailus Suhur yang kaitannya dengan bulan ini rohnya adalah Ridwanu, ini tertera di dalam surat 5 ayat 16. Apa enggak? Apa enggak? Apa enggak? Apa enggak? Coba buka Quran itu, kalau ngaji mah bukannya HP ayat. Coba anu kaitan dia bulan ianya pangersa bahos nukil salah satu ayat, walaupun itu ada 5 di dalam Ridwan, ada 5 ayat, tapi nukil salah satunya di dalam surat Al-Maidah ayat 16. Di sana jelas tegas, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus tadi sudah. Kalau ingin selamat, jalan selamat ya jalan yang lurus. Subulus, salam jalan yang selamat. Akui dulu, mantapkan diri kita, yakinkan diri kita bahwa pengersa bahasa adalah guru mursyid yang tidak ada tandingannya. Itu dulu. Kenapa tadi? Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Harusnya kan subulus salam, tapi di subulas salam, karena dalam Quran itu kadang-kadang orang nggak mengerti, bisa dibaca fi'il, fu'ul, fa'il. Nah ini yang kadang-kadang ini harusnya kan asal ini jadi khobar lagi, tetapi tidak di situ. Utak-utak nilai hebatnya di situ. Ini kalau adik santri pasti nyangkut. Allah telah memberikan petunjuk, yahdi bihillah, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Manittaba'a ridwanahu subulas salam. Orang yang mengikuti ridhonya Allah, ridhonya guru, ridhonya orang-orang soleh, terutama ridhonya para anbiya wal mursalin, dan ridhonya sekarang Syekh Mursyid. Kalau kita sudah mengikuti ridhonya Syekh Mursyid, Allah akan membukakan apa yang kita inginkan. Kalau ngeluh, waduh, belum ada masukan ya hari ini, ngeluh aja, ngeluh baik. Tapi kemana kalau baik? Betawi ngeluh baiknya, Betawi tak ngeluh baik. Aku baca dia nak kuna ngeluh hukul gitu, ngeluh hukul. Gitu mah udah kan balik jam 12 pas penting kan balik ngeluh tak. Lain didoakan. Semoga selamat di perjalanan. Bukan mudah-mudahan, kalau mudah-mudahan itu halu. Karena kan dalam thariqah itu semoga. Kalau mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan orang berthariqah yakin bahwa kita sudah berada di dalam surga. Itu pengesahan. Tapi penjabarannya luas. Nggak mungkin malam ini akan dibahas
tentang masalah itu satu. Karena pengusaha sudah mengatakan orang yang ditalkin itu mendapatkan 3 surga, betul? Apa? Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus. Merasa ente, Bu? Merasa ente, saya di surga? Lamun teu merasa berarti rasana. Oh, karena manusia tuh punya raga, ruh ya, nyawa, raga, ruh dan rasa. Lamun teu ngerasa berarti rasana geus hilang. Geus teu aya. Kumaha hayang rasana geus hilang. Lamun tanya rasa. Jadi teu karaos. Kayak orang sakit gigi, ada di orang jualan kaos, dia marah-marah. Karaos, lagi sakit gigi. Karaos, marah. Sia, ada orang Sunda, orang Banten bilang, sia, keur nyeri ya, untung nyeri ya. Sia, ledeknya karaos. Ada lagi jualan kaos. Nah, ini orang yang tidak punya rasa itu tidak merasa kita berada di surganya Allah ketika sekarang ini, bukan nanti. Subhanallah. Jadi ridwana manittaba'a ridwana usubulas salam. Jalan yang selamat, jalan yang damai. Orang bertoriko itu selamat, damai. Saya belum pernah mendengar suami istri lagi sama-sama toriko langsung ribut. Yang saya sering dengar, suaminya nggak toriko, nggak masuk ke TKN, istrinya masuk ke TKN, ribut. Belum dengar saya. Pernah dengar. Tapi kalau sama-sama toriko ada di TKN, saya belum pernah dengar. Oh, si Anu tuh istrinya minta cerai, enggak. Kenapa? Ya karena nggak dikasih duit. Orang toriko nggak bayar duit. Yang doan duit itu mana mu? Duit. Jadi inilah letaknya yang dikatakan oleh dua mubalik ini dan dua wakil talqin itu. Inti kita dalam bertorikoh agar ingin sukses adalah takriman wa ta'ziman lil mursyid, menghormati gurunya, jangan menganggap cacat, karena gurunya itu sering Isra dan Mi'raj sudah selalu, setiap detik, setiap saat, karena sudah mendapatkan ridho dari Allah. Ridhonya pangersa bos, ridho Allah. Jadi kalau yang tidak ingin mendapatkan ridho dari Allah akan lari dari pangersa bos. Kalau kita ingin dapat ridho Allah itu manittaba'a ridwana, itu orang yang mengikuti, orang mendapatkan keridhoannya. Bangsa bos sudah mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Bicara sekali, ucap jadi. Memanakib Istiqlal jadi. Kalau kita kan buru-buru ya, ngumpulin duit dulu ya. Orang mau manakib di masjid ini aja ngumpulin dulu. Manittaba'a ridwanahu subulas salam, ikuti dulu guru kita. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Di situ wayukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, keluar dari kesempitan kehidupan yang sempit, yang pailit, medit, buntut kasiran, luas, pergi itu yukhrijakum wayukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jadi yang tadinya suka buta nih, buta tahu, iya denger liar wae, yang kebutuhan liar deh. Soalnya belum itu anak manittaba'a ridwana. Hayang nyekolahkan budak, daftarkan budak sekolah, liar baik. Jika nancan manittaba'a ridwanahu, maka tidak akan tercapai
wa yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nuri biidnihi. Susah. Tapi kalau sudah manittaba, insyaallah akan terjadi ridhonya Allah, ridhonya guru kita. Akur gitu kudu gitu, lamun tak itu mah mendingan cara aja di bumi gitu. Akur setuju, kudu setuju, lamun tak setuju mah jadi murid gagal. Maka setelah itu akhirnya ayat ini yang dinukil oleh pangersa Abbas yang ridwanu, maka dijelaskan wa yahdi bihim ila siratil mustaqim, dapatnya jalan lurus ditunjukkan oleh pangersa Abbas. Kalau dulu ini adalah yang menunjukkan para anbiya, para rasul, nama Nabi Muhammad SAW, sekarang adalah yang menunjukkan kita ke jalan yang lurus, siratal mustaqim, orang yang selalu mendapatkan nikmat an'amta alaihim dalam tafsir lain. Jadi itu baru ridwana rok satu kaitannya, kan tadi dia disinggung, saya hanya menyinggung saja ini ya, itu ridwana. Belum apa jimnya, belum baknya, kita singkat jimnya, nggak dibahas, cuman jimnya itu adalah tahu Al-Jud. Ada lagu Al-Jud, ada nggak? Yang tukang nyanyi nih, nyanyi Arab. Ada yang nyanyi Arab nih, Al-Jud. Coba lagu tentang Jud bagaimana? Ini favorit lagu ini. Lagu Al-Jud itu favorit di Arab. Dan orang-orang yang gambus itu pasti dikenal dan hebat menyanyikan Al-Jud. Nah, ini bagai. Iya. Jud itu artinya dermawan, bager, cager, bager, bener, pinter, tajud. Lamun jadi jelema teh kudu sing pinter, kudu sing bener, kudu sing cager, kudu sing bager, jelema. Pinter teu bener, jelema eta jurig. Itu kuduna. Jadi Al-Jud itu namanya dermawan. Nah, kalau tadi ada, saya lihat, saya perhatikan, ada kalau di dalam di DKI itu namanya apa, koncreng ya. Kalau di sini ada nama itu kecrek, koncreng, tak kenenya. Di Banten ke koncreng, di Diwa kecrek, meureunnya meureun. Itu harusnya kita kado-kado aja. Harusnya itu langsung ngambilnya yang merah, bukan ngambilnya pilih. Ini ngambilnya dipilih sampai begini-begini. Yang merah masukin ke dalam, yang biru masukin ke dalam, yang ungu baru diambil minimal, yang abu-abu diambil. Eta lain Al-Jud. Al-Jud. Padahal Siti Aisyah membahas tentang hadisnya panjang, tapi nggak ini nggak saya bahas. Kenapa ini udah jam 11 lewat ya. Jadi bahas hadisnya ini panjang itu Al-Jud. Huruf terakhirnya adalah ba. Ba itu bara'um minal munafik. Lepas, lari, kita tuh lari dari orang munafik. Munafik itu diibaratkan kayak belangkon Jawa. Belangkon Jawa tahu? Alhamdulillah saya nggak pakai belangkon, pakai imamah. Kalau pakai imamah kan nggak, memang sunnah Rasul. Saya pakai imamah itu sudah ada ijazahnya. Ketika saya mengambil ijazah apa tafsir Quran di Mekah, begitu pulang ke Indonesia kampus pakai ini terus, bingung saya. Tadinya saya pakai dasi, karena di kampus pakainya dasi, pakai jas. Sekarang ke kampus pakai imamah begini, disangkanya teroris. Makanya jangan cukur. Jadi bara'um minkum, kita lari dari kamu yang munafik itu, yang kalau diibaratkan namanya belangkon Jawa,
depannya halus, belakangnya ngepelin. Belakon Jawa. Tapi kalau belakon Sunda kecil tapi ngepelinnya di depan. Bukan. Itu nantangin. Belakon Sunda, itu ayat itunya. Tapi lawan imamah tak ayat, tak ayat gundil-gundilannya tak ayatnya. Sunnah. Yang terus satu lah. Nges bengi ya. Soalnya ibu-ibu pada kieu. Hari ngaji masih sebenarnya kan ngeunahnya ngaji mah. Tetapi karena sudah malam, ini saya mempertegas saja karena kita punya kitab namanya Majmu'ah yang terdiri dari Fadailus Suhur. Itu yang terkenal Fadailus Suhur, setiap bulan dibahas. Nah ini tadi kurang disentuh, jadi saya menyentuh walaupun bukan tugas saya, hanya menjelaskan. Saya tidak hafal, tetapi saya dibisahkan oleh para sahabat. Kenapa? Saya dulu di jalan terus. Bagaimana mau baca kitabnya? Orang adanya jalan terus. Tapi saya minta, tadi kan tahu, umat-umat dulu, umat-kumit itu sebenarnya ya apa? Tolong jelaskan ini supaya bisa menjelaskan itu. Nanti akan di depannya kayak ada tulisannya. Makanya yakin kepada guru tadi sudah dibahas. Sebagaimana kita yakin pada ahlu silsilah. Gak mungkin kalau bukan amuan ahlu zikir, gak mungkin. Kenapa? Uang namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani lahirnya sebelum Isra dan Mi'raj kok sudah ada ketika Isra dan Mi'raj itu bukan lebih dalamnya adalah di kitab Dadir. Bukan. Karena kitab Dadir itu meriwayatkan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketika ngaji waktu belum masuk Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah belum masuk pada waktu itu, saya ngaji di Banten di salah satu pondok pesantren yang menghadiri 350 ulama besar di Banten. Saya membahas Isra Mi'raj, bahas itu kitab Dadir sampai tuntas. Saya tidak bawa kitabnya, tapi dibisahkan oleh Allah. Kiai Banten melotot, saya dipototin sama Kiai Banten. Begitu pulang, Pak Kiai tinggalnya di mana? Sudah punya istri belum? Ditanya sama Kiainya, anak saya belum nikah, katanya gitu. Saya bilang saya udah punya, tapi sekarang lagi mengguncang. Kenapa? Istri sayanya karena sama-sama sibuk. Jadi ya kita sepakat aja pisah. Dulu. Jadi ternyata kalau kita sering rabithah terhadap guru dalam apapun, sekecil apapun permasalahan, akan diberikan keluasan, solusinya ada. Walaupun nggak bisa baca kitab, akan bisa jadi baca kitab. Percaya nggak? Saya punya murid. Kalau saya lagi ngajar di santri, dia tidur aja. Tetapi begitu ditanya pintar. Ada yang begitu santri. Itu nularin saya dulu. Saya lagi ngaji tuh. Saya ngajinya malam hari jam 1. Makanya pagi-pagi kalau ngaji pagi-pagi saya begini. Ternyata santri saya kalau malam tuh ngetok saya. Oke, saya pengen ngaji, apa maunya kamu ngaji? Itu. Nah, kita malam hari disuruh seperti itu, soal kepada guru kita, sombah kepada guru kita, bukan jasadnya tapi ruhnya. Malam hari itu dimulai dari jam 005, mulailah kita sumpah kepada guru kita. Mandi taubat, sholat, syukur wudu, sholat hajat, sholat taubat, semua dilakukan sampai kepada menjelang subuh, baru zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ketukan 4. Kenapa? Karena di dalam kalimat la ilaha illallah harus ada zikir khafinya. Karena pernah ditanyakan oleh wakil talqin dari Cikarang, dari Kerawang, Pak, Abah, apa di dalam zikir jahar ada zikir khafinya? Maka Abah menginginkan talqin zikir
semuanya ditalkin Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu luar biasa ngajarkan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bukan saya kurang sana, karena jamnya sudah mulai. Ini sebentar lagi kalau ngaji sampai malam, malah nanti sholat malamnya ditinggal, kan sayang. Jadi mengaji nggak usah malam-malam. Sebenarnya jam 10 sudah selesai tuh manakib. Tetapi karena ini malah lainnya sudah jam 9 lewat, tapi kita maklumi. Semoga dibisahkan untuk sampai jam 10 nanti. Berarti mulainya dari sore. Manakibnya itu dari maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya langsung manakib. Nggak usah makan dulu sebenarnya. Makan nasi aja, jangan makan dulu. Karena makan dulu udah nggak ada. Makan nasi. Jadi kalau ngaji malam kan harus begini ya. Kalau enggak ya ngantuk, akhirnya apa? Ya kan. Ya, kalau udah gini kan ketawanya jadi segar lagi. Saya mah tinggal situasi dan kondisinya. Asalkan jangan teruskan sikon. Jangan teruskan sikon aja. Kalau teruskan bahaya. Ibu-ibu nanti marah. Ya. Ini situasinya sudah malam begini, pengusaha bahas juga kalau ini kita rehat, bukan tidur, suruhnya rehat. Rehat. Setelah jam 12.55, jam 12:05 mulai kegiatan amaliyah malam. Saya suara sampai serak ini kenapa? Ini sebulan kemarin itu sama sekali manakib nggak berhenti. Udah gitu, udah mulai menerima ceramah-ceramah yang di luar manakib. Tadi pagi jam 10 menerima ceramah yang di luar manakib. Kalau ceramah bebas kan kayak gaya bebas. Kenapa di manakib itu ada draft yang harus kita poinkan dalam manakib itu. Kita terutama mengacu kepada juklat. Juklatnya adalah kitab Fadhailus Suhud, Miftahul Sudur. Itu juklat. Juklat dan juknisnya adalah amaliyah mursyid. Juknisnya itu amaliyah mursyid. Jadi saya kalau mau bicara di manakib ya sudah kitab 2 itu saya jadikan juklat. Juknisnya adalah amaliyah mursyid itu. Semoga kita selalu dibisahkan dan semoga kita diberkahi selamanya dan semoga kita selalu diistiqomahkan selamanya. Bikaramati pangesabawas Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.